Sejak awal penciptaan, Allah telah menata hati manusia untuk saling melengkapi satu sama lain. Dalam setiap tatapan, dalam setiap langkah bersama, terdapat kisah kasih yang dikehendaki Tuhan untuk dipertahankan. Ketika dua hati bersatu, itu bukan hanya tentang perasaan, tetapi tentang janji untuk saling menjaga, menguatkan, dan bertumbuh bersama. Setiap tawa dan air mata, setiap perjalanan yang terjalin adalah anugerah yang diberikan Allah untuk semakin mendekatkan satu sama lain. Marilah kita melihat suatu hubungan sebagai bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Karena ketika Allah telah menyatukan dua insan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan. Sebagaimana tertulis dalam Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Selamat malam kedua calon mempelai. Dalam kitab hukum kanonik tahun 1983, tepatnya pada kanon 1055 pada paragraf yang pertama, perkawinan adalah sebuah feus atau perjanjian yang tidak hanya sah di mata manusia, tetapi suci di hadapan Tuhan. Perkawinan bukan hanya sebuah kontrak sipil atau kesepakatan antara kalian berdua, melainkan komitmen yang dilandasi oleh kasih ilahi. Hakikat ini diangkat dari dokumen Konsili Vatikan II, khususnya dokumen Gaudium et Spes, yang menekankan bahwa pernikahan itu lahir dari kasih ilahi dan membentuk satu keluarga kecil yang bermisi di dunia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen perkawinan memiliki 3 tujuan utama, yaitu kesejahteraan antara suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak dalam iman. Untuk itu, marilah kita membahas 3 tujuan utama ini dengan lebih mendalam. Kesejahteraan dalam perkawinan bukan hanya soal kesejahteraan fisik, melainkan juga meliputi kesejahteraan emosional, spiritual, dan psikologis. Pernikahan merupakan sebuah sarana juga untuk kelahiran anak-anak. Kelahiran anak merupakan buah dari kasih pasangan yang diikat dalam sakramen ini. Namun, dalam gereja Katolik, kelahiran seorang anak harus dipadukan dengan rasa tanggung jawab dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, gereja mengizinkan penggunaan pembatasan metode kelahiran alami atau yang sesuai dengan moralitas gereja dengan tujuan untuk melahirkan keluarga secara bijaksana. Tanggung jawab berikutnya dalam perkawinan adalah mendidik anak-anak dalam iman dan nilai-nilai Kristiani. Peran orang tua dalam mendidik anak-anak sangatlah penting untuk perkembangan iman. Orang tua dipanggil untuk menjadi teladan hidup yang berakar pada ajaran Kristus, mendidik anak dalam iman, moral, dan nilai-nilai Kristiani agar anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita bicarakan tentang makna indissolubile yang menjadi salah satu hakikat perkawinan Katolik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti in, tidak, dan dissolubilis yang berarti terpisah atau lalu. Secara harafiah, indissolubile berarti tidak dapat diceraikan atau tidak dapat lalu. Dalam ajaran gereja, perkawinan yang sah dan telah disempurnakan menjadi ikatan yang tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia manapun kecuali oleh kematian. Sifat ini menegaskan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Markus 10 bab 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Makna mendalam
dari indissolubile adalah bahwa suami istri tidak hanya mengikatkan diri satu sama lain, tetapi juga mengundang Tuhan sebagai pusat dari hubungan mereka, sehingga ikatan ini menjadi kokoh, tak terceraikan, dan menjadi cerminan kasih Kristus terhadap gerejanya. Jadi, Ricardo dan Natalia, semoga pemahaman ini membantu kalian berdua dalam mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perkawinan. Ingatlah bahwa pernikahan adalah panggilan suci yang melibatkan kasih, pengorbanan, dan komitmen mendalam yang lahir dari kerelaan untuk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain. Ricardo Nikolaus Pangaribuan dan Natalia Maria Mulalinda. Hari ini adalah hari istimewa yang dipenuhi dengan sukacita dan kasih. Melalui sakramen kudus ini, kalian dipanggil untuk bersatu sebagai suami istri, untuk menjadi rekan dalam cinta dan kehidupan yang setia, serta bersama-sama membangun keluarga yang berakar dalam iman. Tetaplah saling mencintai, mendukung dan menghormati, hingga kasih ini menjadi saksi keagungan cinta ilahi. Perkawinan bukan hanya tentang cinta sekarang ini, tetapi juga tentang janji yang diikat bersama sampai nanti. Perkawinan bukan hanya sekedar upacara, melainkan sebuah panggilan untuk saling melayani, menghormati, dan mengasihi. Melalui perkawinan, kita diajak untuk memahami kasih Tuhan yang tanpa syarat, kasih yang melampaui perbedaan. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci, bahwa kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kita hendak menghargai dan menjunjung tinggi komitmen suci ini sebagai pasangan yang dipersatukan dalam kasih Tuhan. Marilah kita melihat hal itu sebagai anugerah kehidupan dari Tuhan menuju kebahagiaan abadi bersamanya.